muhlikatun, dan bermula ada 3 hal yang menjadi sebab umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mendapatkan kecelakaan, tidak selamat. Aimuki'atun lifa'iliha, yaitu akan menimpa kepada siapa-siapa dari umatnya Kanjeng Nabi yang mengerjakan 3 hal yang mencelakakan tadi, fil halaki, di dalam kebinasaan, baik di dunia maupun di akhirat. Wasalasun darajatin, disambung oleh Abu Hurairah menyampaikan hadis daripada Kanjeng Nabi, dan bermula ada 3 hal lagi darajatin yang dapat mengangkat derajatnya umatnya Kanjeng Nabi, ay manazilun fil akhirah, yaitu beberapa derajat yang tinggi, tempat yang tinggi, fil akhirah, di negeri akhirat. Wasalasun kafaratin, dan bermula ada 3 hal yang menjadi penebus dosa, lizunubi amiliha, bagi semua dosa-dosa yang mengerjakannya. Jadi ini ada 4, ada 3 yang menyelamatkan, 3 yang mencelakakan, 3 yang mengangkat derajat, dan 3 yang menjadi penghapus dosa daripada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'amal munjiyatu, dan adapun 3 hal yang bisa menyelamatkan, yang pertama, fa khasyatullah ta'ala fi sirri wa alaniyati, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kesendirian maupun di dalam keramaian. Quddimas sirru li anna taqwallah fihi a'la darajatin, didahulukan itu rasa takut alias ketakwaan. Di sini diterangkan Imam Nawawi, takut kepada Allah bimana at-taqwa. Yang didahulukan takwanya umatnya Kanjeng Nabi ketika sedang sendiri, itu lebih tinggi ketimbang melaksanakan ketakwaan ketika di depan halayak atau di depan umum atau yang bisa dilihat oleh orang lain di dalam ibadah-ibadah kita. Apa maknanya takwa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal untuk kembali ke alam akhirat adalah ketakwaan. Para ulama banyak menjelaskan definisi atau ta'arif daripada takwa ini. Semuanya berbeda-beda, semuanya tidak ada yang sama, namun mengerucut, disimpulkan takwa itu adalah al-imtitsalu awamirillah, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, wajtinabu anin nawahihi, dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sini
Takwa bermakna al-khasyatu lillah, takut kepada Allah diterangkan bahwasanya Sultanul Auliya Allah Ta'ala. Ini kita biasanya ngedengar Sultan Aulia ini wali. Ternyata Syekh Abdul Qadir Jilani ini seorang ulama besar, orang yang banyak menulis kitab juga, sama dengan ulama-ulama yang top-top baik itu di bidang tauhid, di bidang fikih maupun di bidang tasawuf. Beliau menjelaskan di dalam kitab Al-Kunyah daripada definisi takwa lebih detail, karena beliau salah satu min sultanul auliya Allah, pemimpinnya para wali. Beliau dikasyaf untuk membahas masalah ketakwaan dari hurufnya. Takwa itu ada 4 huruf. 1 huruf ta, kemudian qaf, kemudian waw, kemudian ya. Kalau Indonesia ada berapa? Takwa 5. Kalau di bahasa Arab takwa hurufnya 4. Fa'ammat ta'u, adapun apa makna huruf ta yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, tidaklah disebut orang yang bertakwa kecuali memenuhi daripada huruf ta yang ada di kalimat takwa. Apa itu? Tawadu. Tawadu itu kalau lughatan artinya rendah hati. Rendah hati. Apa maknanya rendah hati? Yang pertama, orang yang takwa akan selalu melihat orang lain lebih baik daripada dirinya. Entah itu urusan ibadah, entah itu urusan kebaikan yang lain. Kalau dia memandang kepada orang lain, dia menilai dirinya sendiri tidak lebih bagus ketimbang orang lain. Walaupun sebenarnya secara kenyataan ibadahnya banyak, melihat orang yang ibadah sedikit tetap hatinya rendah hati, bahwasanya saya ini ibadah masih kalah dengan orang lain. Jadi melihat kepada orang lain lebih baik ketimbang dirinya. Itu yang pertama, ada di makna tawadu di huruf ta. Kemudian tawadu juga bermakna apabila orang yang bertakwa mendapatkan kenikmatan, dia tidak semata-mata meyakini dalam hatinya, bahkan menyampaikan kepada orang lain ini nikmat yang Allah berikan karena usahanya semata. Misalkan anak saya soleh, solehah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika ditanya kenapa bisa begitu, Pak? Oh, jelas dalam hatinya ibadah saya baik dengan Allah. Saya nggak ada masalah dengan Allah. Jadi dia meyakini bahwasanya apa yang berupa kenikmatan yang dia rengkup, yang dia rasakan itu akibat semata-mata daripada usahanya, khususnya di dalam ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian orang yang tawadu, andai dia diberikan keahlian, diberikan kepintaran, diberikan kecerdasan di dalam segala hal, baik itu urusan yang berkaitan dengan sosial, urusan yang berkaitan dengan agama, ketika dia dianugerahi oleh Allah kelebihan daripada yang lain, dia tidak merasa ini semata-mata kepintaran dia. Karena belajar yang banyak, karena saya ngaji maki Kiai B, Kiai C, makanya saya sekarang alim, sekarang saya pinter, sekarang saya hebat, karena saya kuliah di sini semua udah atap, jadi bisa semuanya. Jadi dia menyandarkan
bahwasanya kehebatannya karena usahanya semata. Padahal ya manusia mah cuma bisa berusaha, masalah hasil itu mutlak 100% urusan Gusti Allah. Sebanyak apapun kita bekerja, sebanyak apapun kita belajar, kalau Allah tidak berkehendak, nggak bakal jadi itu hasilnya. Ya. Misalkan yang sebab jadi kaya itu kerja, ya. Berapa banyak yang kerjanya nih, ya, dari pagi sampai malam, berangkat gelap, pulang gelap. Kayak gua nih, berangkat gelap, pulang gelap. Tetap nggak kaya. Kalau ukurannya waktu. Ya. Kalau ukurannya power, coba lihat itu yang kerja di pinggir jalanan, ya, yang gali kabel, harusnya lebih kaya ketimbang yang kerja di kantor. Memang Allah demikian. Rizki itu sudah ditulis, rizki itu pembagiannya sudah dikadar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita iman kepada Allah, maka kita akan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apapun nikmat, apapun rezeki yang kita terima detik per detik, ya, ataupun per hari, seperti itu. Ya. Andaikan misal, ya, yang sering dilupakan itu oleh kita, ya, kata Syekh Ibnu Athaillah di kitab Hikam, ada dua nikmat yang jarang diucapkan oleh yang menyampaikan ilmu. Kalau nggak ngaji sama kiai udah ngaji kitab Hikam, ya, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Yang diomongin pasti nikmat terbesar apa, Pak? Nikmat sehat, iman, biasanya ngomong gitu ya. Kemudian nikmat Islam, nikmat sehat. Ada dua nikmat yang ini sering dilupakan, nggak pernah dipikirin sama kita. Kita disindir oleh Syekh Ibnu Athaillah. Yang pertama namanya nikmatun ijad. Nikmat kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana mau dapat iman kalau kitanya kagak ada? Bener. Gimana mau sehat? Badannya kagak ada. Gitu. Ya. Jadi Allah menciptakan kita. Ya. Ini kita sudah ditulis yang jadi pilihan Allah untuk wujud, untuk hadir ke dunia. Ya bayangin kalau dengan ilmu kedokteran, satu semprotannya bapak kita, paham kan? Apa perlu saya jelasin? Untuk paham ini. Itu ada 80 juta sel, ya, yang semuanya punya potensi berebut masuk ke rahim ibu kita. Tapi ternyata qadarullah, Allah milih kepada kita. Ketika kita lahir ke dunia ini, berarti dari satu sisi kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah wujud, apa keuntungannya, apa faidahnya? Yang pertama, kita bisa mengenal Gusti Allah. Kita bisa ibadah kepada Allah. Dan nanti insya Allah kita bakal masuk surga dan akan melihat zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Amin. Itu. Jadi kita diwujudin Allah nih bukan sekate-kate kalau ngomong Betawi. Ada tujuannya. Ya. 79.999.999 itu nggak dipilih sama Allah. Berarti kita ini udah jadi pilihan ketika lahir di dunia. Seringkali kita nggak mikirin itu, ya. Yang kita lihat orang lain, yang kita jadikan patokan orang lain, sehingga akhirnya kita merendahkan diri kita. Bukan rendah hati, merendahkan diri kita. Kita lupa bahwasanya kita punya Tuhan yang namanya Allah, yang berkehendak kita sudah diwujudkan di dunia. Namanya nikmatul ijad. Yang kedua